Halo Sobat Cuan, kembali lagi di channel Profesor Cuan. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan yang detail mengenai regulasi binary option. Nah, binary option ini ya pastinya judi guys. Kalau di Indonesia ya, kalau judi ya pasti dilarang gitu, pasti ilegal. Tapi bagaimana kalau kita asumsikan binary option itu bukan judi terlebih dahulu gitu, kira-kira seperti apa? Jadi kalau mengenai regulasi binary option ya, di Indonesia sendiri kalau binary option itu melalui Bapepti ya dinyatakan ilegal. Dan ilegal ini kemungkinannya ada dua guys. Ilegal memang secara barangnya itu ilegal atau terregulasi di negara lain gitu. Sekarang kita coba ya, kalau misalkan ilegal ini contohnya ya kayak narkoba, senjata kimia gitu kan. Ya negara-negara lain kan yang melarang gitu, kayak gitu. Maksudnya barangnya saja ini udah kayak kriminal, mana barangnya ini kriminal barangnya. Tapi kalau terregulasi di negara lain ya, misalkan kayak kita buka account bank atau broker di negara lain gitu, itu ya berarti tapi di Indonesia dinyatakan ilegal, tapi di negara yang terregulasi itu tidak ilegal. Misalkan kita buka account bank di Bank of America gitu ya, bagi Indonesia Bank of America itu ilegal karena dia terregulasi di negara Amerika. Contoh lain seperti Bank of Singapore, bagi Indonesia itu juga ilegal karena dia tidak terregulasi di Indonesia, tapi dia terregulasi di Singapura gitu. Kayak broker ya, kita misalkan buka account di broker Interaktif Broker, kalau Anda tahu itu salah satu broker yang sangat besar. Itu regulasinya tidak ada di Indonesia, tapi disebut ilegal di Indonesia, akan tetapi disebut terregulasi di negara lain gitu. Jadi ada dua jenis tentang ilegal ini guys. Berarti ada yang barangnya ilegal, ada yang terregulasi di negara lain. Contoh kalau yang kripto misalkan Binance ya, itu kan bagi Indonesia dinyatakan ilegal karena apa ya, terregulasi di negara lain. Itu kan di Tiongkok kan, di China kan, itu Binance regulasinya di sana. Kalau yang di kripto di Indonesia itu seperti Indodax ya, itu kan legal di Indonesia, itu resmi di Indonesia karena terregulasi di negara Indonesia. Jadi sekiranya seperti itu. Akan tetapi binary option itu ya bagi Indonesia sendiri itu ya barangnya termasuk ilegal. Barangnya saja sudah ilegal, namanya judi, apalagi regulasinya. Akan tetapi kan di binary option itu terregulasi di negara lain, dinyatakan terregulasi di negara lain ya, binary optionnya bilang seperti itu. Sekarang kita coba lihat gitu, sebenarnya fungsi dari regulasi ini gimana tuh. Kalau diregulasi di negara lain itu bagaimana gitu. Pada dasarnya regulasi kan diciptakan untuk memberikan keadilan lah, baik dari kedua belah pihak, baik nasabah maupun penyelenggaranya gitu. Jadi kalau misalkan kita terregulasi di Indonesia atau regulasinya dekat dengan kita, apabila ada kayak sesuatu atau kejanggalan atau tidak cocok, nah kita nggak perlu ke negara yang kita hanya perlu mengadu di Indonesia gitu. Kalau misalkan terregulasi di negara luar, berarti kita harus datang ke negara itu buat ngeklaim. Jadi kan ini bikin masalah sendiri gitu loh, bikin ribet gitu. Tapi kalau terregulasi Indonesia, kalau ada apa-apa kita bisa gampang untuk melapor. Ya kalau ada masalah ya ada SLA ya, SLA yang gampang kita pahami ya. Kalau di seperti ini ternyata SLA nya itu 14 hari pengaduan saya gitu. Kalau tidak dijawab, negara salah, ini bisa saya petun gitu, Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi ya itulah kalau terregulasi di negara Indonesia gitu.
Nah sedangkan binary option ini kan dia regulasinya itu di negara-negara yang kurang kuat gitu aturannya. Kayak Cayman Island itu negara apa coba, Vanuatu ini kan negara-negara yang memang gak jelas juga, gak jelas aturannya, gak jelas regulasinya, gak kuat juga gitu. Sekarang kita coba deh ini, coba ya kita cari di Google Maps gitu, Cayman Island itu di mana gitu. Coba kita buka Google Maps ya. Cayman Island, kita cari gitu, ini sebenarnya negara mana gitu. Ini di mana coba? Oh di Amerika, di benua Amerika bos. Berarti kalau ini binary option regulasi di sini, berarti Indonesia, kalau kita tinggal di Indonesia, kalau ada apa-apa kita nggak bisa ngadu ke negara, ke regulasi Indonesia gitu. Kita harus datang ke sini, yang mana itu kan jauh banget, ini kan jauh banget gitu. Coba kita cari lagi ya, ini misal Vanuatu Island. Loh, ini kan di kayak negara-negara kecil ini, negara-negara yang gak jelas gitu apa regulasinya. Oh, ini masih mending nggak terlalu jauh, tapi kan ya kita harus kayak kalau ada apa-apa kita harus datang ke negaranya gitu. Dan kalau udah sampai apa kita nggak bingung harus kemana, apa benar kita akan mendapatkan keadilan yang sesuai gitu kan, juga nggak jelas juga. Ini di Vanuatu Island, kita lagi di sini nih. Oh ini mana ini? Oh ini sama nih di Amerika, ini di Kepulauan Amerika, di Kepulauan apa Karibia ini. Jadi sama aja nih, kalau ada apa-apa di sini, kalau regulasi di negara ini, kalau ada apa-apa kita mesti datang ke sana, nggak bisa kayak kita ngadu di regulasi Indonesia. Karena ya kebanyakan dari kita kalau yang ngeyel gitu, ini bukan judi kok, ini pakai edukasi kok, saya nyatanya profit kok, tapi kita bicara masalah regulasi kali ini. Sekarang kita coba, nah ini saya sudah rekap ya, kayak ya apa misal kantor-kantornya binary option di mana gitu. Ini ada Oxtrade yang pertama ya, Oxtrade. Nah ini Oxtrade kan di sini kan, saya besarin ini di kayak tadi kan, Saint Vincent and Grenadines, Saint Vincent and Grenadines ya, sama kan. Ini sertifikat apa coba ini? Ini kan negara-negara yang regulasinya emang nggak jelas gitu loh. Kepulauan seperti ini tuh rawan aja buat praktek penggelapan uang. Terus ini saya juga ada lagi All-in Trade ya. All-in Trade. Oh ini sama ini juga. Oh sama ya, binomo ya. Ini kan regulasinya kan di negara-negara kayak gini kan ya gak jelas gitu loh. Kalau ada apa-apa gimana coba, kita ngadunya ke siapa gitu, karena ini memang perjudian ya, makanya regulasinya nggak jelas. So sama ini kelihatan nggak
ST Vincent and Grenadines. Oh, di sini semua nih markasnya ini kayaknya. Ini negara sultan ini jangan-jangan. Jadi seperti itu ya sobat kawan-kawan, ini terkait sertifikat dari binary option ini. Sertifikat apa ya, dinyatakan resmi atau apa gitu, saya lupa. Inilah kita coba ini, yang ini kalau ini tuh lembaga apa coba ini ngasih compensation fund, the commission fund, financial commission, kantornya nggak jelas ya. Financial commission di mana coba kita cari ini. Oh, di London ya. Ini sertifikat apa, jadi seperti itu ya kawan. Berarti binary option itu ya ilegal atau ya bilang ini aja lah, teregulasi di negara lain aja gitu, tapi regulasinya di negara-negara yang punya regulasi nggak kuat gitu. Dan kalau ada apa-apa kita mesti harus terbang ke sana, dan itu ya memakan biaya yang sangat banyak, dan di sana kita belum tentu mendapatkan keadilan yang sesuai juga gitu. Jadi ini sangat merugikan kita sebenarnya kalau kita melakukan deposit kepada akun-akun binary option ini gitu. Nah, ini tentang afiliator juga nih, kembali ke afiliator. Afiliator itu bisa dijerat karena mempromosikan sesuatu yang memang dilarang negara, karena binary option ini perjudian dan ilegal gitu loh. Mempromosikan, memasarkan, menjual itu ya sesuatu yang ilegal tetap ilegal. Tapi kan kalau mereka misalkan menyangkal, kalau mereka tahu ya berarti udah selesai. Tapi kalau mereka nggak tahu ya, nah kalau mereka tahu kan ya kayak ya misalkan kayak produksi, jualan, memasarkan rokok tanpa cukai itu loh, itu kan sudah bisa dinyatakan ilegal kan sama negara. Apalagi kayak narkoba atau senjata api, mereka bisa dijerat itu. Rokok tanpa cukai Anda produksi, Anda bisa dipenjara. Afiliator ini bisa dipenjara karena mereka mempromosikan, memasarkan, dan menjual sesuatu yang ilegal. Tapi kalau mereka nggak tahu ya, contoh kasus kayak gini aja analoginya. Ada kurir yang mengantarkan paket yang isinya narkoba, tetapi dia nggak tahu itu di dalamnya apa. Dia cuma terima paket kotak gitu dibungkus, tapi dalamnya narkoba, dan dia ketangkap. Itu bisa dijerat hukum juga gitu. Jadi kalau mereka nggak tahu dan mereka ngambil untung dari perjudian ini, mereka bisa dijerat. Jadi itulah poinnya, binary option itu ilegal, secara barangnya itu ilegal karena itu perjudian udah. Karena perjudian nggak bakalan bisa teregulasi di Indonesia gitu, dan dia teregulasi di negara lain, negaranya juga nggak jelas juga tadi, ST Vincent atau apa gitu. Nah ini kan sangat beresiko, dan masyarakat kita itu terlalu diiming-imingi dengan flexing. Asli kita dipamerin kayak kemudahan bisa membeli ini itu, bisa cepat kaya, itu semua tuh bullshit sebenarnya, bullshit. Kalau binary option itu trading, itu judi, itu garis bawahi, binary option itu judi. Mau dilihat dari sudut pandang apapun, binary option itu tetaplah judi. Mau pakai edukasi, mau pakai apa, mau pakai uang dingin, lah itu tetap judi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi regulasinya tadi gak jelas itu di negara-negara yang jauh dari Indonesia, di kepulauan gak jelas. Jadi untuk video yang part 3 ini saya rasa cukup ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.